Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Farid, Pak Mukhlas. Masih semangat ya, tetap semangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Baik, di sini saya sebagai observer ingin mengamati kucing antara Pak Mukhlas dengan Pak Farid, di mana Pak Mukhlas sebagai kucing, Pak Farid sebagai coach, seperti itu ya. Nah, sebelum melaksanakan kucing ini ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait pra kucing. Yang pertama tentunya mendiskusikan tentang kucing ini. Jadi nanti ada rubrik penilaiannya ketika Anda berdua melaksanakan kucing. Kemudian ada kompetensi kucing yang seharusnya sudah kita pahami dan kita terapkan di kucing di Rukol kemarin ya. Untuk kompetensi kucing, Pak Farid, ya, Bu. apa saja yang Anda ketahui? Kompetensi kucing yang saya tahu itu yang pertama ada present untuk kehadiran penuh, yang kedua ada mendengar aktif, yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 3 itu, Bu. Ada 3 Pak Farid ya. Kemudian kira-kira dari 3 kompetensi itu kompetensi mana yang akan dimunculkan Pak Farid ketika kucing setelah ini? Ya, yang jelas yang pertama itu, Bu, untuk kesadaran penuh. Jadi dalam proses kucing ini harus diikuti dengan sadar, hati, pikiran, dan badan. Jadi semuanya ada di sini untuk melaksanakan kegiatan kucing. Tepatnya harus lebih fokus seperti itu Pak Farid ya dalam melaksanakan kucing. Kemudian indikator seperti apa yang diinginkan setelah kucing yang akan dilaksanakan setelah ini? Yang jelas untuk indikator setelah solusinya nanti ya. Yang jelas terjadi solusi setelah nanti ada masalah yang diperbincangkan, jadi ada solusi, sehingga untuk kegiatan kucing ini bisa berlanjut jika ada solusi, jika ada permasalahan lain nanti. Seperti itu Pak Farid ya. Baik, sepertinya Anda berdua sudah siap untuk melaksanakan kucing. Monggo untuk waktu saya persilahkan. Baik, kita awali proses kucing ini ya Pak Farid ya. Ya. Assalamualaikum Pak Farid. Ya, waalaikumsalam Pak Mukhlas. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke Pak, minta waktunya Pak. Ya, boleh Pak Mukhlas. Kalau nggak sibuk Pak Farid, saya dari kemarin loh sebenarnya dari Pak Farid ini. Sebenarnya sibuk Pak, cuma karena Pak Mukhlas sudah permintaan khusus ini saya sempatkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Farid ya, mau menerima saya ya untuk sharing ya. Gini Pak Farid, saya ini punya keresahan ini. Ya, punya masalah lah yang diresahkan itu bisa dikatakan pribadi ya, untuk lingkup yang lebih besar. Untuk sekolah ini saya pikir ini masalah gitu, untuk harus dicarikan solusi. Nah, kalau dipikir sendiri kok saya bingung ya Pak Farid ya. Oleh karenanya saya mau cari teman yang bisa diajak sharing. Nah, kebetulan saya melihat Pak Farid ini kan ya bisa lah dijadikan tempat saya guru olahraga Pak saya. Oke. Iya Pak Mukhlas, apa masalahnya? Kayaknya terlalu berat atau sedang, ringan, saya perlu mengetahui ini. Gimana? Bisa cerita? Begini Pak, kalau dibilang berat ya karena ini tujuannya untuk anak-anak juga sebenarnya ya. Jadi mau nggak mau ini harus segera terselesaikan. Nah, masalahnya ini terkait dengan anak-anak Pak. Nah, boleh saya ceritakan Pak ya? Boleh Pak. Ini Pak, jadi waktu saya ngajar ini Pak ya, tepatnya di pembelajaran saya ini di kelas 10 mata pelajaran geografi itu ada beberapa anak ini Pak, meskipun sebagian kecil tapi itu bisa memberikan efek atau dampak yang kurang bagus gitu.
di kelas ini, Pak. Berapa anak itu Pak? Kok sebagian kecil, maksudnya berapa anak? Kebetulan di kelas saya itu Pak ada 36 siswa. 36 siswa. Ya, saya lihat beberapa anak itu sekitar 7 anak gitu Pak. Oh 7 anak, ya. Nah itu masalahnya ada yang kurang fokus Pak dalam hal mengikuti materi saya. Ya. Kadang saya melihat 7 anak ini kok seperti apa ya, menjadi masalah ya di kelas itu. Kadang suka ganggu temannya ketika belajar, kadang ya mengabaikan lah pembelajaran di kelas itu Pak. Iya. Terus Pak, nah jadi ketika mengalami situasi itu Pak, saya sampai mikir ini kenapa? Apa saya yang salah dalam cara mengajar, atau mungkin secara pribadi anak ini nggak suka ke saya, atau seperti apa? Nah, saya bingung sendiri Pak. Nah, kira-kira mungkin Pak Farid bisa sharing ke saya. Itu kenapa kira-kira Pak? Ya, sebelumnya untuk cerita Pak Mulas tadi mengenai masalah yang ada di kelas itu sudah banyak ya dialami, bukan hanya Pak Mulas, juga saya. Kita harus mengetahui kenapa anak tersebut. Jadi menurut saya Pak Mulas harus lebih sabar aja ke depan. Dan itu pun saya ingin tahu Pak Mulas apakah sudah mengetahui anak tersebut saja di pelajaran Pak Mulas atau di pelajaran yang lain juga Pak. Ini harus tahu Pak Mulas. Ya, mungkin Pak. Sebelumnya ya, saya juga sudah inisiatif tanya ke teman-teman guru yang lain Pak, yang ada di kelas saya itu juga, apakah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami Pak. Nah ketika saya tanyakan ke guru-guru lain, bahkan ke wali kelasnya pun sudah saya tanyakan, takutnya memang anak ini pernah terindikasi ada pemanggilan orang tua atau pernah panggilan BK, melakukan hal yang sama, kurang fokus di kelas dan cenderung mengganggu. Ternyata hampir rata-rata jawabannya sama nih Pak. Kalau anak ini memang kurang fokus, bahkan cenderung mengganggu teman-temannya juga. Jadi saya pikir yang awalnya saya merasa mungkin tidak suka ke saya secara pribadi, atau mungkin cara ngajar saya kurang baik, kurang diterima, ternyata guru-guru yang lain juga mengalami. Berarti itu kira-kira kenapa ya Pak ya, anak ini? Mungkin Pak Mulas sudah melakukan evaluasi diri dalam pembelajaran, entah itu dari media yang diberikan, pembelajaran sudah berdiferensiasi apa belum, apa sudah melakukan kayak fun game, speaking, mungkin itu perlu. Gimana Pak? Apa sudah menerapkan itu Pak? Itu yang baru pikiran saya Pak ya, mungkin pembelajaran saya khususnya ya, atau mungkin karena guru-guru yang lain juga mengalami, bisa saja pembelajaran kami itu membosankan mungkin Pak ke anak-anak ya, sehingga anak yang memang cenderung kurang fokus, nah, bisa saja kurang enjoy gitu, kurang menikmati pembelajaran di kelas ya. Jadi mungkin ya harus evaluasi, jadi refleksi diri juga tidak hanya sekedar anak-anak. Bahkan loh Pak, untuk merubah sikap anak itu sudah cenderung sangat keras ini. Saking ingin perubahannya begitu cepat gitu karena kira-kira kalau udah sabar pembelajaran dan dibuat lagu. Upaya apa Pak yang dilakukan selama ini Pak? Sampai saya itu marah-marahi di kelas sering Pak. Bahkan saya panggil di depan kelas untuk maju, sama saja Pak. Bahkan sampai terakhir loh saya bilang untuk mengurangi nilainya, dan tidak segan-segan merekomendasikan ke wali kelasnya agar anak ini tidak naik kelas. Tapi tetap aja awal-awalnya saja anak ini mau menerima, setelah itu kembali lagi ke awal. Atau memang itu tadi selain refleksi diri, saya harus itu tadi cara ngajarnya mungkin sedikit berubah, situasi belajar juga dibuat enak. Saya pikir juga anak ini mungkin mengalami masalah Pak. Nah itu yang belum kami pahami. Nah sepengalaman Pak Farid mungkin pernah alami yang tadi disampaikan, bahwasanya pernah mengalami hal yang sama. Nah mungkin Pak Farid pernah melakukan tindakan lain yang solusi, bisa jadi solusi mungkin ya, betul. Atau cara lain biar Pak Mulas terapkan nanti ya Pak. Menurut cerita Pak Mulas tadi,
masalah yang seperti itu, dan sudah upaya yang dilakukan Pak Muklas untuk mengancam anak itu supaya tidak naik kelas, itu sebenarnya Pak, kalau secara saya pribadi itu tidak begitu setuju Pak, karena itu merupakan kekerasan verbal Pak ya. Sedangkan sekarang kita dituntut untuk merdeka belajar. Jadi seharusnya kita harus lebih sabar ke murid, harus menuntun. Paling tidak anak-anak tadi bilangnya 7 orang Pak ya, sekitar 7 orang. Jadi paling tidak mungkin sistemnya nanti anak-anak dipanggil satu persatu secara personal, dilakukan pendekatan persuasi. Jadi cari tahu, gali apa yang menjadi masalah, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Seperti itu Pak Muklas. Oh, jadi saran Pak Farid tadi kalau bisa panggil anak ini gitu Pak. Panggil ya Pak. Secara Bisa ke ruang guru mungkin bisa ya Pak ya? ruang guru boleh. Ya bisa saja Pak. Nanti saya akan coba panggil ke ruang guru. Saya coba nanti akan tanyakan kira-kira masalahnya apa. Ya nanti solusinya bisa diketahui gitu Pak ya. Iya, betul seperti itu Pak. Dan itu pun harus ini Pak, harus penuh dengan sabar karena siswa kan karakternya berbeda-beda. Jadi untuk kedepannya apa yang akan dilakukan Mas upayanya setelah menerima ini dari saya? Ya, sebelumnya terima kasih sarannya Pak Farid. Yang jelas langkah awal berikutnya agar ini tidak berlarut-larut juga Pak Farid, mungkin sebelum pembelajaran saya berikutnya saya coba akan panggil anak-anak ini yang disarankan tadi. Saya coba nanti akan analisis, saya akan mulai pendekatan secara humanis pada mereka. Ya bisa saja mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi ya Pak Farid ya. Sehingga nanti saya berupaya bagaimana agar nanti muncul kesadaran diri dari anak ini bahwasanya apa yang dilakukan itu sebenarnya salah. Jadi kalau saya yang sebelumnya marah-marah tak salah mereka, mungkin saya juga refleksinya akan minta maaf kepada mereka. Ya mereka merasa bahwa guru juga menghargai muridnya. Ya, terus nanti berikutnya saya mungkin menambah motivasi kepada mereka bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Tidak hanya merugikan bagi dirinya, tapi juga akan merugikan teman-temannya yang lain di kelas. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk tindak lanjutnya kemarin. Ya, mungkin Pak Muklas. Setelah Pak Muklas mungkin akan melakukan penerapan ini ke depannya ya. Insya Allah Pak. Nanti saya doakan semoga berhasil karena merupakan langkah terbaik buat kita kalau kita mempunyai cara dan itu pun berhasil. Seperti itu, bukan hanya Pak Muklas, saya juga senang Pak Muklas. Seperti itu. Mungkin nanti dengan cara tersebut ada hambatan Pak Muklas untuk pelaksanaannya. Kalau secara hambatan mungkin tidak begitu ya, tidak begitu banyak hambatan. Mungkin yang harus kami kuatkan kembali supaya ini bisa betul-betul terlaksana. Saya pikir tidak hanya saya sendirian Pak untuk melakukan ini Pak. Jadi saya pikir juga butuh kolaborasi, butuh kesatuan dari teman-teman yang lain juga untuk melakukan hal yang sama, bahwa harus lebih sabar, lebih menuntun kepada murid. Kemudian jika melakukan kesalahan itu tadi tidak melakukan secara kekerasan verbal, marah-marah di kelas. Ya kita harus melalui pendekatan dari hati, betul Pak. sentuh hatinya. Betul. Hingga nanti sadar itu tidak hanya pada siswanya, tapi guru-gurunya juga harus sadar diri bahwa mungkin selama ini cara ngajarnya yang kurang pas, cara pendekatan ke anak kurang pas. Oleh karenanya nanti saya harap dan guru yang lain juga melakukan hal yang sama seperti apa yang akan saya lakukan nanti. Ya, bagus sekali Pak. Ya, Pak Muklas mungkin ada ini lagi keluhan? Saya pikir untuk saat ini fokus untuk menyelesaikan itu dulu Pak. Iya. Saya berharap tidak ada masalah-masalah lain. Masalah yang ini terselesaikan dengan baik nanti. Oke, terima kasih Pak Farid atas waktunya. Meluangkan waktu pada saya, sudah mau sharing, bahkan tadi sudah memberikan solusi yang menurut saya itu bagus sekali Pak Farid. Baru kepikiran, baru terbuka pikiran saya yang sebelumnya ruwet mikirnya ya. Ternyata ketika sharing dengan teman itu lebih terbuka, lebih jernih, dan betul-betul merupakan solusi yang belum pernah saya lakukan sebelumnya.
Sekali lagi terima kasih Pak Farid atas Ya, waktu dan sarannya. Pak Mukhlas. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Mukhlas, Pak Farid, tadi sudah dilakukan sesi kucing. Sekarang saya akan memberikan pengamatan ya, seperti itu ya, hasil observasi saya. Tadi ketika kucing sudah sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, menanyakan dan menyampaikan tujuan tadi sudah dilakukan. Kemudian identifikasi tadi sudah ada, menanyakan permasalahannya, kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut. Kemudian rencana dilakukan secara pendekatan seperti itu tadi yang disampaikan Pak Mukhlas, pendekatan secara humanis, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian alur yang terakhir adalah tanggung jawab, tadi sudah disampaikan juga. Kemudian kalau berdasarkan prinsip coachingnya, yang pertama kemitraan tadi sudah muncul, tidak ada yang melebihi atau di bawahnya seperti itu. Kemudian ada proses kreatif juga, jadi bisa mengembangkan. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Nah ini kalau menurut saya, kalau di sesi coaching itu coach ini tidak menanyakan solusi kepada coach, seharusnya seperti itu Pak. Ya, jadi coach ini tidak boleh memberikan solusi kepada coach. Jadi di sesi coaching itu coach ini hanya menggiring dengan beberapa pertanyaan sehingga coach bisa memecahkan sendiri masalah yang dihadapi dengan pertanyaan yang berbobot dari coach seperti itu. Kemudian untuk kompetensi coachingnya tadi sudah muncul juga, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif juga dari coach sudah ada muncul, mulai dari receive, memperhatikan, appreciate, merespon, kemudian sumaris itu merangkum, membuat rangkuman, kemudian yang terakhir S, mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tadi itu pertanyaannya sudah berbobot semuanya Pak Farid, sehingga Pak Mukhlas bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Pak Farid. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk pelaksanaan coaching ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afastamos,